Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only EQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya EQ Media di @EQ-Media, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Sekarang balik lagi di segmen mengomentari Revise episode ke-9. Semakin ramai dan mengasihkan episode kali ini. Bahkan Om Hige bisa bilang episode ini itu lebih penuh dengan intrik, lebih dalam dan lebih asyik dari episode kemarin gitu. Kata-kata pembuka dari Kagero yang berkata bahwa dia ingin mengeksekusi di hadapan keluarganya sendiri mengisyaratkan sebuah makna yang sangat besar yang berdampak pada keutuhan keluarga dari Igarashi. Man, episode Revise ini benar-benar emosional dan dalam. Bagaimana Iki pusing menghadapi situasi yang rumit ini. Sebuah keluarga yang terlihat adem ayem, penuh canda tawa, seperti pada opening, pada foto, dan juga pada trailer dahulu. Tidaklah sepenuhnya benar gitu. Obrolan Igarashi Genta, Iki, dan Sakura di ruang keluarga penuh dengan banyak pertanyaan tentang apa dan ada apa selanjutnya, ada apa juga sebetulnya dalam diri Daiji. Terlebih mereka bertanya-tanya mengapa iblis dalam tubuh Daiji berbeda dengan sikap Vice. Ya jelas berbeda. Orang hostnya juga bersikap 100% berbeda. Si ayah Igarashi Genta menunjukkan peningkatan keseriusan dalam sikapnya per episode demi episode. Terlihat dia lebih kalem, lebih tajam, lebih mendengarkan, lebih observatif, lebih menuju poin apa yang terjadi. Kalian bisa melihatnya juga kan? Sesi dia bertanya juga kayak gitu. Lebih ke arah kepastian jawaban. Misal si ayah malah bertanya tentang apa yang mengendalikan dari diri Daiji, dibanding dengan Sakura yang bertanya Daiji sebenarnya mengapa Daiji bersikap seperti itu. Igarashi Genta lagi mode tidak ngaco gitu. Dan hal ini semakin ngebuat penasaran siapakah sebetulnya dia. Apakah memiliki andil terbesar dalam series ini ataupun tidak. Terlihat di sana ketika Busang hadir dan kita juga melihat Busang ini menyapa ibunya Iki gitu. Di sana juga ibu Iki berbicara layaknya ibu dimanapun dia berada, tetap semangat dan tersenyum. Ya, wajib dalam keluarga ada yang bersifat seperti itu gitu. Meski kita tahu di sini yang paling khawatir dan yang paling sedih ya pastinya seorang ibu. Tingkatan yang lebih atas dari ayah, kakak dan adik kalau soal perasaan. Ibu Iki ini mencoba untuk tersenyum dan tetap tenang. Ia berkata bahwa Daiji akan kembali seperti semula. Daiji akan pulang ke sini karena ini adalah rumahnya. Sifat seperti ini sudah pasti ada di dalam kehidupan nyata dan di dalam drama maupun film. Kami sebut ini dorama rider. Ya jangan sampai seisi rumah semuanya suram. Di menit 1:37 Igarashi Genta kembali berniat ingin mencairkan suasana dengan berkata bahwa dia akan membuat video lagi yang sangat luar biasa demi anak-anaknya tersenyum. Meski nggak lucu, tapi itu cuma bridging karena dia langsung berkata bahwa Iki adalah kunci agar Daiji bisa kembali seperti semula. Dan di menit 1:56 kita bisa melihat raut wajah Sakura yang bukan hanya cemas. Ini adalah ekspresi muka di mana kecemburuan antar adik kakak memang sewajarnya ada aja gitu. Di mana ayah Iki bertumpu lebih terhadap Iki, Sakura mungkin merasa suaranya kurang mempunyai gaung, suaranya kurang didengar, alias dia cemburu. Sakura merasa andil dirinya pun besar gitu terhadap Daiji. Bisa jadi seperti itu. Udah mah cemas plus campur aduk dengan situasi keluarga yang memang begini. Kalian mengerti kan? Sering kan ada kondisi begini dalam kasus adik kakak. Siapa yang paling besar mendapatkan spotlight, pasti saudara lain akan ada yang mengalami rasa cemburu. Kita tunggu aja Sakura jadi rider. Kalian semestinya juga merasa bahwa peran Deadman sekarang seperti sedikit turun harga diri. Sedikit gak penting di 2 episode ini. Mengapa tidak? Dalam pencarian Deadman untuk pembangkitan Gifu sama harus bertumpu pada Daiji. Organisasi Deadman terlihat seperti organisasi jahat sekunder. Kayak kelihatan bukan organisasi serius dan berbahaya. Udah ditolak dengan gak hormat, yang juga dipermainkan pastinya oleh Kagero. Tetap aja jadi parasit Kagero. Ya memang Ortega ataupun Julio gimmicknya sih mau mengendalikan Kagero katanya. Jatuhnya terlihat malah sebaliknya. Deadman yang dimain-mainin oleh Kagero harusnya sih jadi gak kayak gini ya harusnya. Kayak organisasi Deadman itu harusnya terlihat lebih mempunyai nyawa dan aura yang kuat. Bukan terkesan malah jadi parasit dalam 2 episode kemarin dan juga sekarang. Kalau di sana nggak ada Aguilera sama, makin gak menarik kayaknya organisasi ini. Kita tunggu aja gitu, semoga ini organisasi dibuat makin intens. Ya kita tahu spotlight masih dimiliki Kagero, tapi dibuat berimbang juga bisa kan. Gak mesti sampai kehilangan aura gini gitu organisasi ini. Malah kelihatan bahwa Kagero levelnya di atas mereka jauh.
Oke, skip. Cuma Om Hige suka sekali sih dan hampir suka banget sama semua acting para aktor dan aktris yang tampil di sini. Terlebih melihat si Kagero, entah kenapa dia cocok banget jadi Kagero. Ya, si aktor Wataru Hyuga keren banget gitu. Pas ngegerebek calon deadman juga bagus gitu. Gak banyak cincong, langsung straight to the point, membuat para penipu telepon ketar-ketir. Gerakannya juga memang gak sulit sih, namun penghayatannya sangat bagus. Cuma adegan baku hantam si Kagero dan tamparan ke anak cewek itu, aduh, ya memang ini bukan tayangan anak-anak di minggu pagi gitu nafasnya ya. Skip para penipu ini yang nanti akan menjadi tumbal Brasio Deadman. Dan itu karakter yang pakai jaket Sukajan biru itu dalamnya kayak pakai batik Indonesia gitu. Kelihatannya kayak gitu. Entah sih. Ya elah Om, itu kan bukan batik, itu tuh motif keong yang dinamakan paisley gitu Om, sama flower. Google dulu deh Om. Masa gitu dikit-dikit batik. Dasar Indonesian proud, ungkap netizen yang akan berkomentar. Di scene selanjutnya di pesawat apung Phoenix terlihat pembicaraan diadakan antara Ikki, George, dan Wakabayashi. Di sana George dengan terus terang tidak tahu muasalnya siapa gitu wujud Kagero sebelumnya. Meski dia mengambil peruntungan bagaimana jika Daiji dan Kagero menguasai Two Side Driver. Murni sikap seorang ilmuwan gila. Di sana George juga memberikan Kamakiri Vice Stem guna Revai dan Vice berubah menjadi Kamakiri Genome dari motifnya Gaim gitu. Wakabayashi pokoknya nggak mau tahu, pokoknya Evil ini harus kalah dan hancur. Ikki masih belum mencerna kata-kata menghancurkan dan mengalahkan. Dia panik karena lawannya adalah sisi lain dari adiknya sendiri yang pasti membahayakan fisik adiknya. Yang menarik di sini adalah ketika berada dalam situasi di mana dihadapkan dengan keputusan yang sangat sulit, yang membuat sang karakter merasa tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, di mana itu pasti adalah Ikki. Dan Hiromi Kadota datang untuk meyakinkan bahwa dia sanggup melawan Evil. Alih-alih dia menjawab hal aneh dan menyebalkan saat Ikki bertanya pada Hiromi bahwa apakah Ikki nggak sanggup melawan Evil, Hiromi dengan dewasa menjawab bahwa ia hanya fokus pada kejahatan Evil dan akan melawannya sendiri. Apa lu sanggup karena itu? Jadi kelihatan jawaban dewasa dan matangnya dari Hiromi gitu. Bahwa ini bukan masalah form dan fisik yang tidak bisa Ikki lawan, ini masalah psikis. Karena sejahat-jahatnya saudara kandung, perasaan untuk melindungi pasti terbesit, walaupun sedikit. Apalagi ini kasusnya adiknya yang jelas-jelas kesurupan iblis, ya pasti Ikki jadi bimbang. Jadi Hiromi gak bilang gitu, lu kan gak bakal sanggup Ikki. Dia di atas lu lah levelnya, udahlah, gak nyebelin kayak gitu. By the way, kenapa karakter Hiromi di sini jadi makin keren ya sekarang gitu? Pembawaannya dan juga sudut pandangnya jadi keren. Dan waktunya tiba saat Kagero pergi mengacau. Kata-kata George di menit 6:08, di mana dia berkata bahwa dirinya sudah terbiasa dengan pemandangan gila ataupun kondisi gila di depannya. Apakah ini bisa jadi berhubungan dengan bagaimana cara ia membuat dan mengkolek kekuatan rider terdahulu yang membuat dia merasa ini sudah biasa? Ataukah ini ada hubungannya dengan pencarian acak Vice Stem yang sudah terebut dari kedua belah pihak? George ini semakin membuat penasaran bagaimana sikapnya ke depan. Nah, di menit 6:31 keren, diperlihatkan jelas-jelas bahwa Ikki ya memang kemana-mana bawa koper Revice Driver gitu buat berubah. Cuma kenapa harus pakai sepeda mulu gitu ya? Ini udah tahu urgent gitu. Tapi kan Om, regulasi di Jepang itu sulit Om. Kalau motor bla 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 bla. Udah pada lupa apa episode awal-awal si Daiji pakai motor trail mulu. Bisa-bisa aja kan ada scene motor gitu. Asal nggak usah lu pakai aja keliling Jepang gitu. Atau stuntman motornya tuh keliling gak jelas kan nggak bisa kan? Ya udah pakai motornya secukupnya aja gitu. Dan untuk pertarungan di arena, Brasio Evil melawan Revai dan Vice. Dan di sana juga ada Demons. Lumayan rame di sini fightnya gitu, cukup keren. Dan ada Vice di mana ia ngomong sendiri ke kamera dan berkata, tolong buat para penonton screenshot dia dan kasih hashtag #NiceVice. Yaitu kali buat ngeliatin bahwa ini masih dikasih bumbu untuk anak-anak. Debut Kamakiri Genome bertemakan Gaim, Oreno Stage, dan musik khasnya Gaim diputar sedikit dalam setiap aksinya. Scene lalu dilanjutkan di mana George sedang mengobrol bersama Ikki di kediaman Ikki, pemandian Shiawase. George mengambil bukti CCTV saat Daiji Kagero melakukan kekerasan kepada para penipu yang jadi Brasio Deadman. George menekankan bahwa ini sudah berada di luar batas lagi. Bagaimanapun juga ya Kagero adalah iblis berwajah Daiji. Dan Daiji adalah kapten dari Phoenix. Akan sedikit mempengaruhi reputasi dari Phoenix yang harusnya mengayomi masyarakat, malah menyerang masyarakat yang manusia biasa demi alasan apapun. Phoenix menyuruh Ikki menghabisi Evil ataupun Kagero. Di tengah pembicaraan serius tersebut, Sakura lalu keluar kamar dan berkata bahwa dia tidak akan memaafkan mereka
jika sampai Daiji terluka. Sakura merasa bahwa George tidak memikirkan bagaimana memisahkan Kagero dan Daiji. Namun mengapa George malah harus memusnahkan Kagero Daiji? Sakura juga terfokus pada Iki yang selalu menjadi tumpuan keluarga, namun akhir-akhir ini menjadi berubah dan nampak lebih labil, terkendali perasaannya terlalu dalam. Ya ini nih tadi gitu, jeritan anak yang gak dapat spotlight. Meski ia tahu namanya juga bungsu, terus cewek. Dan menarik, Vice di sini menyinggung iblis Sakura yang bisa saja juga sangat beringas gitu. Kita tunggu aja kontrak iblis dan Kamen Rider Sakura. Dan scene berlangsung di mana Kagero yang masih menyeka para penipu demi memanfaatkan Brasio Deadman. Sedikit trivia bagus di mana Daiji dari pantulan dunia lain di dalam diri Kagero berkata bahwa iblis Kagero bukanlah yang dia inginkan. Meskipun terlahir dari lubuk hati sisi lain Daiji, kecemburuan adalah makanan iblis, jadi Kagero tumbuh cepat dari rasa cemburu dan juga irinya Daiji. Jadi perasaan iri cemburu bukan berarti membenci sosok kakaknya. Kagero ini hadir guna menyimpulkan keinginan utama Daiji nih, yang tumbuh dari rasa iri Daiji. Karena Daiji iri dan cemburu, namun gak bisa. Jadi Kagero lah yang juga langsung menyikatnya gitu keinginan dari Daiji. Dan Brasio Deadman bisa di stem lebih dari satu orang. Berarti mungkin voice stem lain pun bisa seperti itu. Scene berlanjut di mana Sakura sedang berlatih di dojo, di mana dia berkata bahwa kekuatan ada dalam diri manusia, bukan berarti dia juga bahagia. Jelas-jelas Sakura di sini memang tidak bahagia ya. Ditunggu jadi rider. Scene obrolan hangat keluarga antara ibu, ayah, dan Iki menjelaskan bahwa Daiji adalah orang yang bersifat berbeda dengan Iki, jauh. Namun hintnya adalah Iki yang paling mengerti tentang Daiji. Ayah Iki berkata bahwa Daiji senang ia ditemukan oleh Iki saat tersesat dulu, saat bermain petak umpet ketika mereka masih kecil. Dan Daiji menghilang entah kemana gitu. Hanya Iki yang bisa menemukan Daiji. Itu adalah sebuah petunjuk gitu. Dan ayah Iki pun yakin sekali bahwa hanya Iki yang bisa melakukan ini semua. Hanya Iki yang paling mengerti Daiji. Pertarungan di menit terakhir ini semakin intens. Rivai dan Vice melawan Evil, dan Demons melawan 3 Deadman Brasio. Ya meski Vice nanti membantu Demons. Pertarungan yang sangat emosional memberikan jawaban bahwa kecemburuan antar keluarga itu it's real. Bisa menjadi pusat perhatian, menjadi yang paling berguna. Daiji masuk Phoenix gara-gara ingin dia menjadi sangat berguna juga, dan kemudian Daiji lah yang diperhatikan. Daiji masuk Phoenix terus menjadi rider, malah semua Iki gitu yang menjalankannya. Malah Iki yang jadi ridernya gitu. Gara-gara hal cemburu yang berlapis-lapis, maka Kagero bisa mengambil alih semua itu. Ya, semakin ramai aja episode Revise ini. Sakura juga semakin intens gitu membicarakan ketidakbahagiaan dan ketidakadilan yang dia dapatkan dalam keluarganya gitu. Kita berharap akan melihat bagaimana kedepannya keluarga ini berjalan dengan sangat intens juga gitu. Dan kita juga sangat berharap bagaimana Sakura bisa menjadi rider. Bagaimana menurut kalian semua gitu episode kali ini? Silakan ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.